Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah li ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi limpahan rahmat nikmatnya, nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa melanjutkan agenda rutinan yaitu tausiah. Oleh karenanya kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan ucapan syukur kita kepada Allah senantiasa Allah menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Amin. Para bapak ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita semuanya. Insya Allah bapak ibu sudah tahu perintah berkenaan dengan puasa Ramadan, yaitu terdapat di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Di situ ada kata amanu. Mengapa Allah tidak menggunakan ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal muslim? Kenapa tidak demikian, melainkan ya ayyuhalladzina amanu, yaitu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Puasa Ramadan ini ketika dilaksanakan orang yang beriman, insya Allah dia akan melaksanakan dengan sesuka hatinya, baik zahir maupun batin. Ketika orang beriman, mohon maaf, tanda orang beriman ketika datangnya bulan Ramadan, dia itu merasa senang karena datangnya bulan Ramadan, dan ketika di akhir bulan Ramadan dia merasa susah. Sekali lagi, tanda orang yang beriman ketika datangnya bulan Ramadan dia senang dan bangga. Ketika akhir bulan Ramadan dia susah. Sebaliknya, orang yang tidak beriman, dia ketika Ramadan datang dia merasa susah. Ketika berakhirnya Ramadan dia merasa senang. Bisa dipahami ya, ada dua pernyataan itu. Orang yang beriman ketika datangnya bulan Ramadan dia senang sekali. Makanya pernah ada sebuah hadis, man fariha bi dukhulil Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Ini sebuah imbalan bagi orang yang senang di bulan Ramadan. Sebaliknya, kalau orang yang tidak beriman ketika datangnya bulan Ramadan dia merasa susah, entah apa yang disusahkan tidak tahu. Ketika mau berakhirnya di bulan Ramadan dia merasa senang, kebalikan. Makanya Allah memerintahkan di surat Al-Baqarah itu ya ayyuhalladzina amanu, yaitu diperuntukkan bagi orang yang beriman. Para bapak ibu yang saya hormati, oleh karenanya di bulan Ramadan ini mohon maaf, toleransi orang kepada orang yang berpuasa ini merasa menurun sekali. Dulu ketika di bulan Ramadan, walaupun itu ada warung, masih menghargai, menutupi bedanya, menutupi warungnya. Tetapi kalau sekarang semua terbuka. Hal ini sudah membuktikan bahwasanya orang yang beriman ya semakin menurun, ya
Ini tantangan kita sebagai orang muslim, orang mukmin, sebaiknya kita mengingatkan kepada saudara-saudara kita. Dulu kita lewat di jalan ada warung tertutup, masih ada sungkan, masih ada menghormati orang berpuasa. Tapi sekarang sudah bebas kayak tidak ada bulan puasa. Nauzubillah. Ini ada sebuah kisah. Dulu ada seorang majusi. Bukiya anna majusiyan ra'abnahu fi Ramadan. Seorang majusi ini melihat anaknya, melihat putranya pada saat di bulan Ramadan yaqulu fi suqi, dia makan asik di sebuah pasar. Orang majusi ini punya anak, dia lagi makan di pasar. Yang namanya orang majusi, dia tidak berhak melaksanakan yang namanya puasa. Anaknya makan, tidak salah, tidak puasa. Tetapi ibunya ini merasa malu, belum menghormati, belum menghargai yang namanya orang berpuasa. Wadorobalahu, kemudian ibunya ini memukul anak itu. Nah, ini banyak orang berpuasa. Ini bulan Ramadan, banyak orang berpuasa. Kenapa kau makan di tengah pasar? Apa kamu gak malu, gak menghormati orang berpuasa? Ibunya sampai di situnya. Begitu tinggi menjunjung orang yang berpuasa, mempunyai rasa hormat kepada orang berpuasa. Kemudian ibunya bertanya, lima tahfad hurmatal muslimina fi Ramadan. Wahai anakku, kenapa kau tidak menghormati orang yang berpuasa, orang Islam yang berpuasa pada saat itu? Ya, ibunya ini menegur anaknya sampai memukulnya. Tidak lama kemudian, famata al-majusi, orang majusi itu tadi meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia. Dari peristiwa itu entah beberapa waktu kemudian ibunya ini meninggal dunia. Fara'ahu alimun fil manam. Ada seorang alim bermimpi melihat orang majusi tadi, yang mana awalnya menegur anaknya makan di tengah pasar karena ibunya menghormat orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dan sampai memukul anaknya. Tidak lama kemudian ibunya ini meninggal dunia. Dan ada orang alim bermimpi melihat orang majusi ini. Melihat apa? Ala sariril izzati fil jannah. Orang majusi ini dia telah berada duduk di sebuah surga. Ya, kok bisa orang majusi ini bisa masuk surga? Ini rahmat Allah yang berbicara. Ketika orang alim ini melihat orang duduk di surga itu, orang majusi, kemudian bertanyalah orang alim ini kepada majusi itu, alasta majusian, apakah kamu itu seorang majusi? Kau bisa masuk ke surga ini? Faqala, maka orang majusi ini berkata, bala, iya benar, saya orang majusi. Walakin sami'tu waktul mauti, ketika orang majusi ini mendengar sebuah suara, ya, ketika mau meninggal dunia terdengar sebuah suara, ya, ada sebuah nidaan min fauqi, di atasnya itu ada yang memanggil-manggilnya. Pada saat tidur atau apa, orang majusi ini mendengar sebuah suara. Suaranya ini berbunyi seperti ini. Ya malaikati, wahai malaikatku. Berarti ini Allah yang berbicara. Ya malaikati, wahai malaikatku, la tatrukuhu majusian, janganlah kau tinggalkan orang ini majusi. Ya, fa'akrimuhu bil Islam, maka muliakan orang majusi ini dengan Islam.
Bihormati di Ramadan, dengan dia menghormat yang namanya bulan Ramadan. Suara itu terdengar oleh orang Majusi, ya, wahai malaikatku, janganlah kau tinggalkan orang ini dan berilah sebuah kemuliaan dengan sebuah agama Islam, karena dia menghormat yang namanya Ramadan. Akhirnya dikisahkan orang Majusi ini meninggal dalam keadaan Muslim. Dia sadar karena bisikan itu dia menjadi orang Muslim, makanya dia terlihat di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu yang saya hormati, orang Majusi ini gara-gara masuk surga karena dia menghormat yang namanya bulan Ramadan. Tapi sayangnya, mohon maaf, banyak saudara kita di sekitar kita yang namanya makan itu kayaknya nggak ada suasana Ramadan, kayak biasa-biasa saja. Dia nggak merasa mempunyai rasa malu, padahal banyak orang melihatnya. Inilah fenomena yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama para bapak ibu untuk bisa menjaga diri kita, untuk bisa meningkatkan keimanan kita, agar kita itu terhindar dari sesuatu membahayakan kita yang bisa menyebabkan kita dari api neraka. Amin. Para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup pada tausiah kali ini, tadi awal saya sampaikan tanda orang yang beriman ketika masuknya bulan Ramadan, dia merasa senang dan mau berakhirnya yang namanya bulan Ramadan dia menjadi susah. Sebaliknya orang yang tidak beriman, ketika datangnya bulan Ramadan dia susah, ketika mau berakhirnya Ramadan dia senang. Sampai ini kisahkan di dalam hadis Nabi, idza kana akhiru lailatin min Ramadan, ketika berakhirnya malam Ramadan. Ada apa akhir bulan Ramadan? Apakah pada persiapan takbiran? Apakah persiapan SHO-an? Apakah persiapan beli pakaian dan sebagainya? Di dalam hadis Nabi, idza kana akhiru lailatin min Ramadan, ketika di akhir malam bulan Ramadan, bakat as-samawati wal ardu wal malaika, para penduduk langit, para penduduk bumi, dan para malaikat semuanya pada menangis. Kenapa menangis? Kalau kita menangis mungkin belum dapat THR kali ya. Kenapa saya kok belum dapat THR? Menangis kita. Tetapi malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ini semua menangis ketika di akhir bulan Ramadan. Kemudian ditanyakan, musibah dari umat Muhammad SAW. Pada saat itu di akhir Ramadan ada sebuah musibah yang sangat besar diperuntukkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, itu kita semuanya. Ya. Kemudian ada yang bertanya, qila ya Rasulullah, wahai Rasul, musibah apa itu? Ai musibah dia. Musibah apa ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, dhahaba Ramadan, telah pergi di hadapan kita yang namanya Ramadan. Loh, kenapa kok pergi? Kan sudah biasa saja. Kalau Ramadan sudah habis ya kita nggak puasa. Tetapi keberkahan, kemuliaan di Ramadan itu telah hilang. Di antaranya wa inna da'awati fihi mustajabatun. Karena sesungguhnya di bulan Ramadan itu semua doa-doa kita itu diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasadaqatil maqbulatun, dan semua sedekah itu diterima oleh Allah. Wal hasanati mudha'afatun, dan semua kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah.
wal adzaba madfu'un, dan siksa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah musibah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ketika Ramadan hilang, maka penyesalan kita pasti ada. Ya pasti ada. Kenapa? Bisa jadi iya besok takbiran. Kenapa kemarin saya nggak ikut darusan? Kenapa saya dan sebagainya. Berarti kalau Bapak Ibu pada sebuah penyesalan, itu merupakan ada sebuah tanda bahwasanya orang beriman ketika di akhir Ramadan dia merasa menyesal dan menangis. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi keberkahan dan kemuliaan karena kita menghormati bulan Ramadan. Insya Allah kita termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang saya hormati, demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta